Kopi pagi, selamat pagi. Halo, ketemu lagi. Ngopi yuk. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari kitab Kebijaksanaan 2 ayat 1a 12 sampai dengan 22. Lalu bacaan Injilnya diambil dari kitab Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai dengan 2, 10, 25 sampai dengan 30. Pada bacaan pertama, kita dapat melihat mengenai kebijaksanaan dan ganjaran orang benar. Pada bacaan pertama, kita akan dibawa untuk melihat bagaimana pandangan hidup orang fasik dan juga sikap orang fasik terhadap orang benar. Dan bagaimanakah orang fasik selalu merasa bahwa hidupnya ini sia-sia, bahwa hidupnya ini pendek, dan bahwa kiranya lambat laun mereka akan terlupakan juga dan pekerjaan mereka seorang pun tidak akan ingat kepada mereka. Dan bagaimana mereka melihat sikap hidup orang benar ini yang membuat mereka merasa semakin lagi dianggap tidak berarti, sehingga mereka merasa bahwa orang yang benar ini harus dimusnahkan, harus diberikan kesusahan, karena orang benar ini selalu berkata bahwa mereka sungguh anak Allah dan niscaya Allah akan selalu menolong mereka dan melepaskan mereka dari tangan para lawannya. Sehingga orang fasik ini ingin mencobainya dengan menganiaya dan memberikan siksa agar orang-orang benar bisa mengenali kelemahannya dan batas dari kesabaran hatinya. Sehingga mereka berkata bahwa hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, terhadap orang-orang benar itu. Tetapi apa yang terjadi? Orang fasik itu keliru. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Di dalam ayat ke-22, maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Maka demikianlah dapat kita lihat bagaimana kekeliruan cara pandang orang fasik dan bagaimana ganjaran orang benar, bahwa orang benar hidupnya akan selalu di dalam pertolongan Allah. Dan orang-orang jahat, orang-orang fasik yang ingin menguji orang-orang benar akan mengalami kesia-siaan benar adanya bila ingin memberikan kejahatan atau memberikan pencobaan terhadap orang-orang benar yang ada dalam perlindungan Allah. Apa yang terjadi? Mereka hanya akan berangan-angan. Demikian bacaan Injil pada hari ini pun meneguhkan apa yang kiranya kita dapatkan dari bacaan yang pertama. Di dalam bacaan Injil kitab Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2 bercerita tentang bagaimana Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, Yesus pun pergi juga ke sana. Tapi tentunya tidak terang-terangan. Diam-diam ia pergi ke sana. Karena orang Yahudi mencari-cari dia di dalam pesta itu. Dan di ayat yang ke-25 sampai dengan 30, kita dapat membaca mengenai pertentangan tentang asal Yesus. Jadi beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang,
Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Maka mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Maka bacaan Injil pada hari ini dapat meneguhkan kita, kiranya kita selalu berlaku benar dan bertindak benar. Kita tidak perlu takut bila mana kita menjalankan yang benar. Tidak perlu takut orang-orang akan melukai kita atau membuat kita sengsara, karena kita yakin dan percaya perbuatan benar mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, pada hari ini kembali kita diingatkan untuk terus berbuat kebenaran dan selalu berdoa agar kiranya damai sejahtera, belas kasihan Tuhan selalu menyertai kita dan juga orang-orang yang kita kasihi, pasangan dan keluarga kita. Bye!